Salam sejahtera Bapak Ibu, kita jumpa lagi dalam perenungan sapaan firman hari ini. Tema kita hari ini adalah perang ayat. Bapak Ibu Saudara pernah lihat nggak orang bertengkar pakai ayat Alkitab? Pasti pernah. Bapak Ibu pernah nggak bertengkar pakai ayat Alkitab? Mungkin pernah. Bapak Ibu, ini sesuatu yang mungkin kita rasakan aneh, tetapi terjadi. Orang bisa bertengkar dan sangat emosional menggunakan ayat Alkitab. Saling menyerang dari mimbar, saling menyerang dalam pelayanan dengan ayat Alkitab. Bahkan terjadi di dalam kehidupan beragama dengan orang-orang beragama lain. Kekerasan atas nama agama bukan sebuah hal yang aneh lagi, sesuatu yang sering kita lihat, sebuah pembenaran diri dengan firman Tuhan. Bapak Ibu, kita perlu belajar melihat bahwa ternyata firman Tuhan itu juga bisa dipahami salah. Firman Tuhan itu juga bisa dipakai dengan keliru ternyata. Lalu bagaimana supaya kita tidak keliru di dalam menggunakan dan memakai firman Tuhan? Kita perlu belajar bahwa Alkitab itu tidak kita pakai untuk membenarkan diri sendiri, membenarkan kepentingan diri sendiri. Martin Luther pernah berkata begini, ada banyak orang mencari kepentingannya sendiri, bahkan mencari kepentingannya sendiri di dalam Tuhan. Martin Luther mengingatkan orang-orang Kristen bahwa hati-hati ketika kamu mementingkan dirimu sendiri, bahkan di dalam Allah kamu mencari kepentinganmu sendiri. Kita belajar di dalam peristiwa ketika Tuhan Yesus dicobai oleh iblis dalam Injil Lukas pasal 4, ayatnya yang ke-10 dan 11. Dikatakan begini, sebab ada tertulis, kata iblis, mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yang dikutip oleh iblis ini adalah firman Tuhan. Ada di dalam Mazmur 91 ayat 11 dan 12. Itulah ayat yang dikutip oleh si iblis ketika mencobai Yesus supaya menjatuhkan diri dari hubungan bait Allah. Dan apa yang menjadi jawaban Tuhan Yesus? Jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Bapak Ibu, kita diperhadapkan dengan sebuah perenungan yang menarik. Bahwa firman Tuhan itu juga bisa kita gunakan secara keliru dalam hidup ini. Dan ketika itu keliru akan menghadirkan sesuatu yang keliru juga. Menggunakannya dengan keliru akan menghasilkan kehidupan yang juga keliru. Betul ada firman-Nya, tetapi bagaimana menerapkan firman itu dalam kehidupan kita, itu dua hal yang berbeda. Kita perlu melihat, menyelidiki diri kita. Semua ini kita lakukan untuk kepentingan siapa? Kepentingan diri atau kepentingan Allah yang lebih besar, yang harus kita muliakan, yang harus kita taati. Marilah kita belajar, bukan mengutip firman Tuhan untuk membenarkan diri, tetapi mentaati firman Tuhan. Itulah yang dilakukan iblis. Iblis itu hanya mengutip firman Tuhan tanpa pernah mentaati firman Tuhan. Mari kita renungkan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.